Selamat datang di aplikasi e-registration. Untuk dapat mengakses aplikasi e-registration, pelanggan dapat mengakses situs kami yang beralamat di http://e-striprank.pom.go.id. Sebelumnya, pelanggan harus mendaftarkan akun perusahaannya terlebih dahulu untuk mendapatkan user ID dan password, di mana user ID dan password dapat digunakan untuk login ke dalam aplikasi e-registration dan melakukan proses registrasi produk. Pendaftaran akun perusahaan. Untuk dapat mendaftarkan akun perusahaan, pelanggan dapat mengakses menu registrasi perusahaan dengan mengklik menu daftar. Berikut adalah tampilan halaman akun perusahaan. Perhatikan, dalam pengisian aplikasi e-registration, setiap item atau pertanyaan yang bertanda bintang wajib diisi. Jika tidak, maka proses tidak akan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Setelah halaman tampil sempurna, perusahaan harus memilih status perusahaan. Apabila perusahaan bertindak sebagai produsen dalam negeri, pilih produsen atau manufacturer. Apabila perusahaan bertindak sebagai pendaftar produk pangan luar negeri, pilih importir atau distributor. Dan apabila bertindak sebagai keduanya, maka pilih kedua-duanya. Selanjutnya masukkan 15 angka nomor pokok wajib pajak milik perusahaan. Perhatikan, pengisian NPWP dilakukan tanpa menggunakan tanda baca. Masukkan nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan, tanpa nama kabupaten atau kota. Kemudian pilih provinsi dan kabupaten atau kota. Setelah itu, masukkan kode pos, nomor telepon kantor, nomor fax kantor, nama pimpinan tertinggi perusahaan, dan penanggung jawab teknis divisi produksi terkait yang didaftarkan. Misalnya, produksi, R&D, quality control, atau quality insurance. Selanjutnya untuk data penanggung jawab, masukkan nama lengkap penanggung jawab yang nantinya akan mendapatkan user ID dan password. Masukkan jabatan penanggung jawab di perusahaan, nomor telepon, dan alamat email yang aktif untuk mendapatkan email notifikasi registrasi. Perhatikan, jika alamat email yang dimasukkan lebih dari satu, alamat email dipisah dengan tanda titik koma. Setelah itu, masukkan user ID yang diinginkan, yang nantinya akan digunakan untuk login ke dalam aplikasi e-registration. Jumlah karakter user ID maksimal 20 digit. Selanjutnya, apabila seluruh isian sudah lengkap, klik tombol halaman selanjutnya untuk melanjutkan proses registrasi akun perusahaan. Setelah isian data pabrik tampil sempurna, pilih nama pabrik, masukkan alamat lengkap pabrik tanpa nama kabupaten atau kota dan nama provinsi. Kemudian pilih provinsi dan pilih kabupaten atau kota. Kemudian masukkan tanggal terbit izin usaha industri, masukkan tanggal berakhir izin usaha industri jika ada. Apabila memiliki pabrik lebih dari satu, klik tombol plus dan masukkan data pabrik berikutnya. Selanjutnya, apabila seluruh isian sudah lengkap, klik tombol halaman selanjutnya untuk melanjutkan proses registrasi akun perusahaan. Setelah isian halaman data jenis pangan untuk pabrik tampil sempurna, masukkan jenis pangan yang tercantum di izin usaha industri. Kemudian, masukkan jenis pangan sesuai PSB. Sebagai informasi, PSB adalah hasil pemeriksaan sarana produksi atau distribusi yang diterbitkan oleh Balai POM setempat berdasarkan hasil audit yang dilakukan di sarana tersebut. Selanjutnya, untuk memudahkan pelanggan menentukan jenis pangan sesuai PSB, klik tombol info. Lalu akan muncul halaman daftar lengkap jenis pangan berikut kategorinya. Setelah mengetahui jenis pangan yang sesuai, pilih jenis pangan sesuai PSB yang sudah terdaftar, masukkan nilai hasil pemeriksaan setempat yang terakhir. Masukkan tanggal pemeriksaan yang terakhir. Apabila memiliki jenis pangan lebih dari satu, klik tombol plus dan masukkan data jenis pangan berikutnya. Selanjutnya, apabila seluruh isian sudah lengkap, klik tombol halaman selanjutnya untuk melanjutkan proses registrasi akun perusahaan. Setelah upload file dokumen yang dipersyaratkan tampil sempurna, klik tombol browse untuk memilih file yang akan diupload. Ukuran maksimal untuk masing-masing file adalah 5 MB dan nama file hendaknya disesuaikan dengan jenis dokumennya.
Setelah memilih file yang akan diupload, klik tombol Open, klik tombol OK untuk memulai proses upload file. Ulangi proses ini sampai semua dokumen yang dipersyaratkan terupload semua. Sesuaikan pilihan file dengan jenis dokumen dan perhatikan ukuran filenya. Selanjutnya, apabila seluruh isian sudah lengkap, klik tombol Selesai untuk mengakhiri proses pendaftaran akun perusahaan. Tahapan selanjutnya, perusahaan menyampaikan dan mengirim dokumen dalam bentuk hard copy untuk proses verifikasi, meliputi NPWP, pemeriksaan sarana oleh Balai POM setempat, izin usaha industri, tanda daftar industri lengkap untuk produk dalam negeri, akta notaris, surat izin usaha perdagangan untuk produk luar negeri, dan surat kerjasama untuk maklun. Silahkan menunggu email hasil verifikasi data registrasi oleh petugas. Setelah proses verifikasi data registrasi perusahaan telah selesai, email akan secara otomatis dikirim ke alamat email yang sudah didaftarkan. Buka email yang sudah diterima untuk mengetahui apakah registrasi akun perusahaan disetujui atau ditolak oleh petugas. Apabila registrasi perusahaan disetujui, email yang diterima akan berisi data user ID beserta password yang bisa langsung digunakan untuk login ke dalam aplikasi e-registration. Pendaftaran produk. Buka halaman utama atau halaman login aplikasi e-registration. Masukkan user ID, password, dan CAPTCHA, kemudian klik tombol login. Apabila proses login berhasil, pendaftar akan masuk ke halaman utama khusus untuk pendaftar. Segera lakukan perubahan password setelah login untuk pertama kali. Untuk mengubah password, pilih menu data user. Pilih submenu ubah data pribadi dan klik submenu password login. Masukkan password lama atau password yang masih aktif sekarang. Masukkan kembali password yang baru yang diinginkan. Klik tombol ubah. Untuk memulai registrasi produk, menu registrasi. Pilih submenu pengajuan dokumen dan klik submenu baru. Perhatikan, dalam pengisian aplikasi e-registration, setiap item atau pertanyaan yang bertanda bintang wajib diisi. Jika tidak, maka proses tidak akan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Setelah halaman registrasi produk tampil sempurna, pilihan kedeputian akan otomatis terpilih Deputi 3. Kemudian pilih jenis produk, makanan atau minuman, pilih klasifikasi produk dari daftar yang tersedia, dan pilih proses tertentu sesuai dengan jenis produk yang didaftarkan. Pilih status produk yang akan diregistrasi dari daftar yang tersedia, pilih nama pabrik yang memproduksi dari daftar yang tersedia, pilih kode jenis pangan dari daftar jenis pangan yang dimiliki oleh pabrik yang dipilih. Pilih nama jenis pangan sesuai dengan kategori pangan dari daftar yang tersedia. Masukkan nama jenis pangan yang akan tercetak di surat tujuan pendaftaran pada kolom nama jenis sesuai SPP dan masukkan nama dagang produk pangan. Kemudian pilih jenis kemasan dari produk pangan. Masukkan berat atau isi bersih dari produk pangan berikut jenis satuannya. Perhatikan bentuk sediaan produk apakah padat, cair, atau semi padat dalam memilih jenis satuan berat atau isi bersih. Apabila berat atau isi bersih produk pangan lebih dari 1, klik tombol plus dan masukkan berat atau isi bersih berikutnya. Masukkan uraian jumlah produk yang akan tercetak di surat persetujuan pendaftaran. Pilih printout SPP yang diinginkan sesuai pilihan yang ada. Klik informasi nilai gizi atau ING jika produk ingin atau wajib mencantumkan tabel informasi nilai gizi pada label. Perhatikan, isi kolom takaran saji pada bagian bawah kolom berat atau isi bersih. Klik klaim produk jika produk ingin mencantumkan tabel klaim gizi pada label. Perhatikan, pada saat memilih klaim produk, secara otomatis kotak informasi nilai gizi atau ING tercentang karena produk berklaim termasuk yang wajib mencantumkan tabel informasi nilai gizi. Kemudian isi kolom takaran saji pada bagian bawah kolom berat atau isi bersih dan kolom lemak total, lemak jenuh, kolesterol, dan natrium sesuai hasil analisa pada saat pengisian hasil analisa. Kolom keterangan dapat diisi dengan informasi tambahan mengenai produk pangan.
Selanjutnya, apabila seluruh isian sudah lengkap, klik pernyataan tanggung jawab perusahaan dan klik tombol simpan untuk melanjutkan proses registrasi produk. Setelah data produk pangan berhasil disimpan, selanjutnya akan muncul halaman isian data komposisi. Masukkan dan pilih nama bahannya. Masukkan angka persentase dari komposisi jika ada. Pilih jenis bahan, bahan baku atau bahan tambahan pangan. Untuk bahan yang berasal dari hewani atau nabati, pilih asal bahan. Untuk bahan yang tertentu yang memerlukan penjelasan asal negara, seperti susu dan hasil olahannya, amonium bikarbonat dan tepung telur, masukkan dan pilih negara asal. Selanjutnya, apabila seluruh isian sudah lengkap, klik tombol simpan untuk menyimpan data komposisi. Masukkan kembali data komposisi jika data komposisinya lebih dari 1. Setelah semua data komposisi berhasil disimpan, klik tombol hasil analisa untuk melanjutkan proses registrasi produk. Masukkan hasil analisa sesuai dengan hasil analisa yang diupload dengan cara pilih tanda terlebih dahulu lalu diisi angkanya. Perhatikan, pengisian angka desimal harus menggunakan tanda titik. Masukkan dan pilih nama BTP sesuai dengan bahan tambahan pangan yang digunakan pada komposisi. Masukkan nilai sesuai dengan hasil analisa yang diupload. Perhatikan kesamaan satuan uji pada hasil analisa. Apabila menggunakan BTP lebih dari 1, klik tombol plus dan masukkan BTP berikutnya. Setelah semua data komposisi berhasil disimpan, klik tombol preview untuk melanjutkan proses registrasi produk. Masukkan nilai zat gizi sesuai dengan hasil analisa yang diupload. Perhatikan, pengisian angka desimal harus menggunakan tanda titik. Setelah semua data berhasil disimpan, klik tombol klaim produk. Jika tidak memenuhi syarat, maka klaim akan ditolak langsung oleh sistem dan harus segera diubah jika ingin melanjutkan proses registrasi. Setelah semua data berhasil disimpan, klik tombol preview untuk melanjutkan proses upload data file pendukung. Selanjutnya akan muncul halaman preview dokumen registrasi yang sudah di-entry. Kemudian, upload file data dokumen pendukung yang dipersyaratkan dengan mengklik tombol browse. Untuk produk dalam negeri yang diupload adalah 1. Rancangan label, 2. Hasil analisa, 3. Proses produksi atau sertifikat GMP atau HACCP, 4. Komposisi atau daftar bahan, 5. Penjelasan kode produksi, 6. Informasi masa kadaluarsa, 7. Spesifikasi BTP dan bahan tertentu, 8. Dokumen lain jika diperlukan seperti penjelasan bahan baku tertentu, perhitungan ING, sertifikat merek, sertifikat SNI, dan lain-lain. Dan untuk produk luar negeri adalah 1. Rancangan label, 2. Hasil analisa, 3. Proses produksi atau sertifikat GMP atau HACCP, 4. Komposisi atau daftar bahan dari pabrik asal, 5. Penjelasan kode produksi, 6. Informasi masa kadaluarsa, 5. Spesifikasi BTP dan bahan tertentu, 6. Informasi masa kadaluarsa, 7. Spesifikasi BTP dan bahan tertentu, Health Certificate atau Free Sale Certificate dari instansi yang berwenang di negara asal yang diparaf DDM, 9. Dokumen klaim jika diperlukan seperti penjelasan bahan baku tertentu, perhitungan ING. Kemudian pilih file yang akan diupload. Ukuran maksimal untuk masing-masing file adalah 5 MB dan nama file hendaknya disesuaikan dengan jenis dokumennya. Setelah semua file data dokumen yang dipersyaratkan sudah diupload, selanjutnya pilih proses yang tersedia. Masukkan catatan yang nantinya akan disampaikan ke verifikator. Kemudian, klik tombol proses untuk mengirim data dokumen registrasi produk ke verifikator. Setelah dokumen registrasi produk berhasil diproses, dokumen registrasi produk akan muncul di daftar dokumen terkirim. Selanjutnya, perusahaan menyampaikan dokumen yang harus disampaikan untuk proses verifikasi.
Pantau status registrasi dari dokumen registrasi produk terkirim. Setelah dokumen registrasi disetujui oleh verifikator, status registrasi dari dokumen registrasi produk akan berubah menjadi pendaftar strip pembayaran SPB_HPR. Sebagai informasi, SPB adalah surat perintah bayar yang dikeluarkan terhadap proses pendaftaran yang diajukan sesuai PNBP yang telah ditetapkan. Untuk mencetak surat perintah bayar atau SPB, pilih menu registrasi, kemudian pilih SPB. Klik dokumen registrasi produk, lalu klik print SPB pada kotak pilih proses untuk mencetak surat perintah bayar. SPB dicetak dan dibayarkan melalui bank. Dengan proses e-payment, pembayaran biaya registrasi pangan olahan dilakukan dengan menyebutkan atau mengisikan billing ID melalui teller atau e-banking corporate Bank Negara Indonesia atau BNI. Jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan surat perintah bayar atau SPB yang sudah diterbitkan, plus biaya administrasi bank. Perhatikan, masa berlaku SPB adalah 10 hari sejak diterbitkan. Dan jika batas waktu terlampaui, maka pendaftaran akan tertolak oleh sistem. Untuk itu, segeralah dilakukan pembayaran segera setelah SPB diterbitkan. Setelah dilakukan pembayaran, hard copy hasil analisa dan surat pernyataan agar segera diserahkan ke Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. Kemudian, evaluasi lebih lanjut akan dilakukan oleh evaluator, dilanjutkan verifikasi oleh Kepala Seksi dan Kepala Subdit, serta validasi oleh Direktur atau Deputi atau Kepala Badan POM. Hasil keputusan penilaian dapat berupa 1. Permintaan data tambahan jika dokumen mengalami kekurangan data. 2. Penolakan jika dokumen dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan 3. Persetujuan jika seluruh dokumen telah dinyatakan lengkap. Pantau status registrasi dari dokumen registrasi produk yang telah terkirim. Dan jika status telah berubah menjadi admin loket, strip SPP siap diambil, dengan demikian surat izin edar sudah dapat diambil dengan menyerahkan rancangan label yang telah ditandatangani oleh Kasubdit sebanyak 2 lembar.